sering. Banyak orang melakukan sebuah kesalahan tanpa mereka sadari, sampai akhirnya waktu yang membuktikan kalau mereka telah melakukan kesalahan. Setelah itu terjadi, mereka bakalan komplain dan mengeluh dengan kondisi hidup mereka yang tampak mustahil untuk diperbaiki diakibatkan oleh kesalahan yang mereka lakukan di masa muda. Dengerin baik-baik. Kesalahan yang paling fatal yang dapat dilakukan seseorang adalah berpikir kalau semuanya sudah terlambat. Berapapun usia kamu saat ini, jangan pernah sekali-sekali mendeklarasikan kekalahan atas hidup yang kamu jalani. Di video kali ini, saya akan membahas tentang kesalahan-kesalahan fatal yang dapat menghancurkan masa mudamu untuk selamanya. Simak video ini sampai akhir, karena di akhir video saya akan memberikan sebuah kunci yang dapat menyelamatkan masa mudamu untuk selama-lamanya. Kesalahan yang pertama, tidak memahami konsep uang. 2.400 hari adalah waktu yang kamu habiskan untuk pergi ke sekolah, dari SD hingga SMA. Bagaimanapun, itu masih belum cukup untuk memberikanmu kehidupan yang layak dengan ilmu yang kamu miliki. Kamulah yang perlu mendidik diri sendiri secara otodidak untuk memperbaiki kondisi finansialmu. Banyak orang berpikir bahwa bekerja keras dan menabung adalah kunci dari kekayaan. Tetapi orang-orang yang memberikan nasihat seperti ini, hidupnya itu kekurangan. Bisanya cuma mengutip cerita sukses yang diraih orang lain tanpa memahami sistem yang paling berkontribusi atas pencapaiannya. Sekarang, mari kita bedah bahwa bekerja keras adalah kunci kekayaan. Masalahnya adalah, bekerja kerasnya orang miskin dan bekerja kerasnya orang kaya itu jauh berbeda. Hal yang mendasari perbedaan ini terletak pada pemahaman mereka soal waktu. Kita semua tahu bahwa waktu adalah uang, tetapi kenyataan yang sebenarnya adalah waktu akan selalu lebih berharga daripada uang. Jangan pernah menyetarakan waktumu dengan uang yang kamu miliki, atau kamu akan tetap miskin. Orang-orang miskin ataupun mediocre bekerja keras untuk mendapatkan uang menggunakan waktu yang mereka miliki. Sedangkan orang-orang kaya menggunakan uangnya untuk membangun sistem ataupun aset yang memberikan mereka sebuah kebebasan berupa waktu. Itulah kenapa menabung juga bukanlah sistem yang akan membuatmu kaya, karena menabung adalah action pasif yang memakan banyak waktu demi secuil uang yang nilainya sudah berkurang karena inflasi. Saya beruntung dapat memahami konsep mendasar tentang keuangan ini di usia muda. Bacaan yang saya rekomendasikan sekaligus yang mengubah mindset saya tentang aspek finansial adalah Unscripted karya M.J. DeMarco. Kalau kamu mau saya ngebahas tentang uang dengan lebih mendalam dan mendetail lagi, silakan komen di bawah. Kesalahan yang kedua, gampang baper sama cewek. Keberhasilan atau kegagalan seorang lelaki ditentukan oleh pasangannya. Masalahnya adalah, banyak cowok-cowok koplo yang memilih pasangannya pakai perasaan, tanpa memikirkan matang-matang konsekuensinya jangka panjang. Perasaan bucin ini emang paling sering membutakan laki-laki untuk membuat keputusan yang logis. Kalau kamu nggak bisa mengendalikan perasaan kamu, maka perasaan kamu yang akan mengendalikan kamu. Kalau kamu sudah dikendalikan oleh perasaanmu, maka akan mudah buat cewek memanipulasi action yang kamu lakukan. Lihatlah bagaimana seorang cowok meratukan pacarnya melebihi ibunya. Nganterin belanja, jalan-jalan, makan di luar, beliin hadiah. Dan yang paling konyol adalah ngasih perhatian 24 jam seminggu.
Alasannya itu macam-macam. Ada yang bilang untuk penyemangat hidup, ada yang ingin merasa dicintai, dan ada juga yang katanya tulus mencintai ceweknya apa adanya. Koplo. Kamu nggak sadar kalau kamu sudah menginvestasikan waktu dan tenagamu untuk sesuatu yang belum tentu menjadi milikmu, alih-alih memaksimalkan potensi kamu. Percayalah, kamu masih belum menemukan wanita terbaik yang akan menjadi pasangan kamu jika saat ini kamu masih menjadi pecundang. Jangan berharap supaya seseorang akan mencintai dirimu jika saat ini saja kamu tidak mampu untuk mencintai diri kamu sendiri. Cara terbaik untuk mencintai diri sendiri adalah dengan memenuhi tujuan hidupmu lahir ke dunia ini. Perasaan cinta dan respect terhadap dirimu sendiri akan tumbuh dengan sendirinya, dan itu adalah satu-satunya hal yang kamu butuhkan untuk menaklukkan apapun yang kamu inginkan, termasuk seorang wanita. Kendalikan emosi kamu dengan wanita yang kamu kagumi dan gunakan akal sehat untuk melihat gambaran yang lebih luas, serta membuat keputusan jangka panjang yang lebih baik lagi. Kesalahan yang ketiga, work-life balance. Banyak orang menjalani hidup dengan idealisme bahwa bekerja dan menikmati hidup adalah dua hal yang berbeda. Mereka benci pekerjaan yang mereka lakukan dan berlibur adalah upaya untuk kabur dan melupakan pekerjaan mereka untuk sejenak. Jika pekerjaanmu itu bukanlah hidupmu, maka kamu sedang terjebak dalam kesia-siaan. Tetapi jangan salah paham dulu. Saya nggak bilang untuk kamu mengikuti passion ataupun minat yang kamu miliki. Tetapi yang saya katakan justru sebaliknya. Cintailah pekerjaan yang kamu lakukan, apapun pekerjaan itu. Kalau kamu masih nggak bisa mencintai pekerjaan yang kamu lakukan, yaitu karena pekerjaan kamu tidak sejalan dengan tujuan hidupmu. Buatlah ancang-ancang untuk keluar dari situ. Pastikan kamu dalam keadaan siap pada saat kamu sudah resign. Jangan asal-asalan karena kamu sudah capek dengan pekerjaan kamu dan ingin melakukan hal yang lebih bermakna lagi. Akhirnya kamu resign dalam keadaan yang tidak siap. Semuanya itu membutuhkan pengorbanan. Jika semuanya didapatkan dengan mudah, maka kamu tidak akan menghargai itu. Dan jika sesuatu sudah tidak ada harganya di mata kamu, maka akan sulit untuk kamu mencintai hal itu. Terjebak dalam kesia-siaan melakukan pekerjaan yang kita benci dapat merampas masa muda yang tidak bisa kita dapatkan kembali. Raih dan dapatkan kembali kesempatan emas masa mudamu dari pekerjaan sia-sia yang tidak bermakna dengan cara memprioritaskan tujuan hidupmu serta urgensi yang kuat. Mengapa kamu harus memenuhi tujuan itu? Kesalahan yang keempat, menjadi bagian dari sebuah tren. Tidak ada hal positif yang bisa diambil dari sebuah tren sampah yang beredar di sosial media. Segala sesuatu yang menyenangkan bagi banyak orang biasanya adalah sesuatu yang tidak bermanfaat, kontroversi, dan bertujuan untuk mendapatkan perhatian sebanyak-banyaknya. Beberapa orang menyadari dan memanfaatkan hal ini demi keuntungannya sendiri, dan kamu, sebagai kelompok mayoritas, adalah pelanggan setia mereka. Percayalah, kamu nggak akan kehilangan apapun dengan meninggalkan tren yang berlangsung karena yang terjadi justru sebaliknya. Kamu akan mulai menyadari dan mengapresiasi hal-hal bermakna yang selama ini kamu miliki. Ketakutanmu akan kehilangan sesuatu karena tidak mengikuti sebuah tren bukanlah kenyataan yang real. Itu semua adalah tekanan sosial yang tidak terlihat, sedang memaksamu untuk menjadi seperti semua orang. Tanpa kamu sadari kalau kamu sedang merusak masa mudamu dan membuang-buang waktu yang kamu miliki. Kamu perlu membangun masa mudamu dengan menjadi otentik. Artinya adalah, orang-orang perlu menerima kamu karena karakter yang kamu miliki, bukan karena barang-barang fashion yang kamu beli, selebriti mana aja yang kamu udah follow,
ataupun dengan mengikuti tren-tren konyol yang sedang berlangsung di sosial media. Koplo. Hidup kita penuh dengan kepalsuan demi sebuah admirasi dan justifikasi dari orang yang kita benci. Itulah sebabnya kualitas hidupmu semakin memburuk dari waktu ke waktu, layaknya sebuah tren viral yang semakin memudar dan dilupakan. Dalam hari ini, kamu perlu berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai kebaikan yang tak akan pernah lekang oleh waktu. Dan itu artinya kamu perlu mengorbankan hal-hal yang tidak bermakna di dalam hidup kamu. Sekarang, sudah saatnya untuk saya membagikan kunci yang akan menyelamatkan masa mudamu untuk selamanya. Dan kuncinya adalah untuk menjadi otentik alias menjadi diri sendiri. Jangan salah paham dulu. Kebanyakan orang memaknai ini dengan berusaha menjadi diri sendiri apa adanya dan berharap supaya orang lain menerima kepribadian mereka sebagaimana mestinya. Narsis. Menjadi diri sendiri bukan berarti untuk memelihara sifat-sifat buruk yang kamu miliki ataupun mentoleransi keputusan-keputusan buruk yang kamu buat. Menjadi diri sendiri memerlukan kerja keras dan pengorbanan yang berat. Banyak orang nggak mampu untuk memaksimalkan potensinya menjadi versi terbaik dari dirinya. Tetapi kamu harus bisa melakukan itu. Karena itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan masa mudamu dan hidup yang saat ini kamu jalani. Saya sendiri masih berusaha untuk menjadi otentik, versi terbaik diri sendiri yang dapat saya miliki. Kabar baiknya adalah semua orang itu bersifat unik. Artinya kamu mbak perlu menghabiskan energi mentalmu membanding-bandingkan proses kamu dengan orang lain. Kecuali kalau emang ada pelajaran yang dapat kamu pelajari dari orang itu. Kamu bisa bergabung dengan channel ini untuk memenuhi potensi yang selama ini kamu miliki. Jadilah yang terbaik dan sampai jumpa lagi. King.